Bayangkan guys, seorang pria bernama Takahiro berusia 35 tahun bekerja di perusahaan besar di Tokyo. Setiap hari, ia berangkat kerja pagi-pagi, pulang larut malam, dan sering menghabiskan akhir pekannya untuk beristirahat atau bermain game sendirian di apartemennya. Takahiro sebenarnya ingin menikah, tapi ia merasa tidak punya waktu untuk mencari pasangan. Selain itu, gajinya pas-pasan dan ia khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, tahun demi tahun berlalu dan sekarang ia mulai merasa bahwa hidup sendiri mungkin lebih nyaman. Di sisi lain nih guys, ada Haruka, seorang wanita berusia 32 tahun yang bekerja sebagai pegawai kantoran. Ia punya pengalaman buruk dengan pernikahan orang tuanya yang sering bertengkar karena masalah keuangan. Haruka tidak ingin mengalami hal yang sama, apalagi dia sudah cukup mandiri dan merasa bahagia dengan kehidupannya sekarang. Kisah seperti Takahiro dan Haruka bukanlah hal yang langka di Jepang. Semakin banyak orang memilih untuk tetap lajang karena berbagai alasan. Mengapa fenomena ini terjadi? Mari kita bahas lebih dalam. Salah satu alasan utama adalah beban ekonomi. Hidup di Jepang, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, sangat mahal. Biaya sewa apartemen kecil di Tokyo bisa mencapai 100.000 yen per bulan atau sekitar 10 juta rupiah. Harga makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari juga cukup tinggi. Pendidikan anak sangat mahal, terutama jika ingin masuk sekolah dan universitas yang bagus. Banyak anak muda berpikir, saya saja masih berjuang untuk hidup sendiri. Bagaimana jika harus menghidupi keluarga? Sebuah survei dari pemerintah Jepang menunjukkan bahwa sekitar 60% pria lajang mengatakan mereka tidak menikah karena alasan keuangan. Di Jepang, bekerja lembur sudah menjadi hal yang biasa. Banyak karyawan yang bekerja 12-14 jam sehari. Bahkan ada yang tidur di kantor karena tidak sempat pulang ke rumah. Seorang pria nih guys bernama Kenji, 37 tahun, bercerita bahwa ia pernah mencoba menjalin hubungan. Tapi hubungannya selalu kandas karena tidak punya waktu untuk bertemu pasangannya. Akhirnya, ia memilih untuk tidak menikah dan fokus pada pekerjaannya saja. Dengan jadwal kerja seperti ini, kapan waktu untuk membangun hubungan? Inilah alasan banyak orang akhirnya lebih memilih untuk tetap sendiri. Dulu, hidup sendiri sering dianggap sebagai hal yang menyedihkan. Tapi sekarang, di Jepang ada istilah ohitori-sama, yang artinya menikmati hidup sendirian. Banyak orang merasa lebih bahagia dengan kebebasan yang mereka miliki. Mereka bisa makan di restoran sendiri tanpa malu, pergi jalan-jalan atau liburan sendiri, menghabiskan waktu untuk hobi tanpa gangguan. Sebuah survei dari NHK menunjukkan bahwa lebih dari 40% wanita lajang di Jepang merasa bahwa hidup sendiri lebih nyaman dan tidak perlu menikah. Bahkan bisnis di Jepang sekarang banyak yang menyesuaikan diri dengan tren ini, seperti restoran dengan meja khusus untuk pelanggan yang makan sendiri, hotel kapsul, dan tempat hiburan yang didesain untuk orang-orang tanpa pasangan. Di Jepang, pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga membawa banyak tanggung jawab. Wanita yang menikah sering diharapkan untuk berhenti bekerja dan mengurus rumah tangga, sedangkan pria harus bekerja mencari nafkah utama meskipun biaya hidup semakin tinggi. Banyak wanita Jepang merasa bahwa menikah berarti kehilangan kebebasan mereka. Beberapa dari mereka juga takut mengalami kegagalan rumah tangga seperti yang mereka lihat pada orang tua mereka. Di sisi lain pun, banyak pria Jepang juga mulai takut mendekati wanita karena khawatir tidak cukup mapan atau takut ditolak. Fenomena ini semakin memperburuk angka pernikahan di Jepang. Teknologi juga ikut mempengaruhi menurunnya angka pernikahan. Semakin banyak orang yang lebih nyaman berinteraksi dengan dunia digital daripada dengan manusia asli. Aplikasi kencan seperti Tinder dan Pairs semakin populer.
Banyak orang yang lebih suka memilih hubungan dengan karakter virtual atau waifu digital. Jepang bahkan memiliki robot pacar yang bisa menemani seseorang secara emosional. Ada kisah unik nih guys dari seorang pria bernama Akihiko Kondo yang menikahi karakter virtual bernama Hatsune Miku. Ia merasa lebih bahagia dengan karakter digital dibandingkan dengan pasangan manusia yang memiliki banyak tuntutan. Meskipun kasus seperti ini masih jarang, tapi menunjukkan bahwa banyak orang mulai mencari alternatif hubungan di luar pernikahan konvensional. Semakin sedikit orang yang menikah dan memiliki anak, semakin cepat populasi Jepang menurun. Saat ini, Jepang kehilangan sekitar 500.000 orang setiap tahun karena angka kelahiran rendah. Banyak kota kecil yang mulai sepi dan ditinggalkan karena tidak ada generasi muda. Pemerintah Jepang sudah mencoba berbagai cara, seperti memberikan insentif keuangan untuk pasangan yang menikah dan memiliki anak. Tapi sejauh ini belum berhasil secara signifikan. Jika tren ini terus berlanjut nih guys, bukan tidak mungkin di masa depan Jepang akan mengalami krisis populasi yang sangat serius. Pernikahan di Jepang bukan lagi menjadi prioritas bagi banyak orang. Ada banyak alasan, mulai dari masalah ekonomi, budaya kerja yang sibuk, kenyamanan hidup sendiri, tekanan sosial, hingga pengaruh teknologi. Menurut kalian nih guys, apakah fenomena ini akan terus berlanjut? Apakah Jepang bisa keluar dari krisis ini? Atau justru akan semakin banyak orang yang memilih hidup sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.